bagaimana kelanjutan kasus Julius Setiadi yang saat ini kasus penghinaan agama Kristen sedang diproses hukum di Pengadilan Negeri Medan. Sang debaters akan mengulas update dari kasus di Pengadilan Medan tersebut. Mari sama-sama kita saksikan. Kawan-kawan, hari ini saya akan membahas langsung pada intinya mengenai gugatan perdata Julius Setiadi di PN Medan. Nanti kalian bisa melihat, dan ini kita untuk belajar ya mengenai hukum. Ingatlah, di dalam hukum itu betul masih ada secerca keadilan, secerca loh. Bukan sinar gitu ya, tapi secerca. Boleh dikatakan misalnya ini ada karton ditutup semua, gelap ruangan ini, dicucuk pakai jarum, cup keluar sinar ke dalam. Nah, itu aja yang masih kita miliki ya di dalam hukum di Indonesia. Jadi kita hanya bicara tataran secerca, setitik cahaya. Kenapa bisa begitu? Karena kita hidup di negara yang memang tidak punya malu. Sudah diajari agama, diajari P4, diajari Pancasila, diajari semua. Tapi tetap oleh oknum. Dia menjadi oknum karena dilakukan katanya secara pribadi. Tapi kalau saya katakan ini bukan pribadi, mereka melakukan ini pasti lebih dari satu. Ya. Dan pastilah big boss-nya tahu hal ini. Tapi itulah di Indonesia, kita harus relakan keadaan ini. Sampai nanti presiden kita orang Kristen. Saya percaya kalau presiden kita orang Kristen, Indonesia akan berubah. Indonesia akan lebih maju. Ya. Karena faktanya di seluruh dunia, negara-negara yang dipimpin oleh presiden Kristen itu cenderung lebih maju. Ya, begitulah kawan pandangan saya mengenai Indonesia dan kepemimpinannya ya. Wah, kamu terlalu arogan, subjektif. Karena kamu Kristen, kamu bilang Kristen. Iya, Kristen juga punya hak jadi presiden. Masa saya nggak bisa memimpikan atau berkata bahwa suatu hari nanti presiden di Indonesia ini orang Kristen? Ada larangan enggak? Enggak ada. Ya sudah, jangan kau larang-larang saya untuk mengemukakan pendapat saya ya. Nah, kawan-kawan. Sekarang saya bukakan materi itunya ya. Kesimpulan. Kemarin mereka sudah menyerahkan kesimpulan. Berarti tanggal 10 katanya orang ini sudah masuk ke dalam tataran pembacaan putusan ya. Saya langsung nomor 1. Dalam pokok perkara bahwa tergugat berpegang teguh pada dalil-dalil eksepsi, jawaban, rekopensi, dan duplik tergugat dan menolak semua dalil-dalil dalam duduk perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum PMH oleh penggugat. Penggugat itu Julius Setiadi. Bahwa hal yang telah terungkap di persidangan dan telah disampaikan saksi-saksi penggugat yang tidak selaras dengan isi gugatan berkenan tanggal pelaporan ke polisi dengan nomor STTLP B sekian. Penggugat menyatakan pada tanggal 14 November 2022 dan sementara saksi Muhammad Agung Wardana mengatakan pelaporan ke Polda Sumatera Utara pada tanggal 12 Mei 2023 dan saksi juga menambahkan dalam keterangan dia turut serta ikut dalam mendampingi dari keterangan saksi dan penggugat saling berseberangan. Faktanya, tergugat melaporkan atas nama Ketua Umum Organisasi Siber Indonesia atau MOSI dengan nomor STPL sekian pada tanggal 9 November 2023 tentang peristiwa pidana Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik. Ya. Pasal 28 ayat 2 dengan terlapor atas nama akun YouTube HMC News dan akun YouTube Hidayah Malap Channel. Adalah sebuah fakta bahwasanya penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan kebohongan dan mengada-ngada dan saksi memberikan kesaksian palsu. Berkenal hal tersebut dapat diancam dengan pasal 242 KUHP kesaksian palsu. Jadi kawan-kawan, pengacara Julius menghadirkan 2 orang saksi. Yang konyolnya, saksi yang terakhir itu yang namanya disebut tadi itu mengatakan bahwa dia ikut mendampingi Mosi membuat laporan polisi. Sementara Mosi nggak kenal sama dia. Sementara dia pun nggak tahu di mana itu gugatan itu tanggal berapa atau segala macam. Tapi dia mengaku ikut, kan lucu. Saksi ini saksinya si Julius. Saksinya si Julius ikut ke Polda untuk melaporkan si Julius. Benar nggak itu? Ya. Kan tidak benar lagi laporannya ini kawan. Jadi dia kelihatan di situ bersaksi dusta. Dan hebatnya lagi pengacaranya ini dengan besar kepala dulu mengatakan supaya Mosi belajar. Ya. Mosi mengakui tidak pernah membuat laporan. Lantas laporan ini laporan siapa katanya? Dibuatnya nomornya benar. Tapi tanggalnya kan salah. Makanya Mosi tidak mengakui dia pernah membuat laporan tanggal 14. Bukan dia mengatakan tidak pernah membuat laporan polisi. Enggak. Dia mengatakan apa yang kau buat itu enggak pernah kulaporkan katanya. Jadi di sini aja sudah runtuh. Gugatan si Julius masih poin 2. Sudah runtuh kawan. Kalau hukum itu benar-benar ditegakkan. Tapi kan ini Medan Bung. Segala sesuatu bisa terjadi Medan. Ini keras kawan mengenai hukum. Siapa yang kuat itulah yang menang. Sudah banyak kasus-kasus di Medan kan kita lihat di TV yang kuat yang menang. Yang mau dia salah mau dia benar enggak urusan. Yang kuat yang menang. Hukum rimba berlaku. Ya. Banyak, saya bilang banyak enggak seluruhnya. Kita lihat kasus-kasus di televisi orang menangis, orang memaki di kantor polisi. Kenapa? Karena mereka diperlakukan tidak adil dalam hukum. Jadi dari situ saja kawan harusnya gugatan perdata si Julius ditolak hakim. Kenapa harus ditolak? Karena salah alamat. Dasar dia melakukan gugatan atas laporan tanggal 14 November. Sementara Mosi membuat laporan tanggal 9 November. Jadi apa yang mau dilaporkan? Gak ada kan? Oke, 1 ya. Sudah kandas Julius Setiadi. Sekarang masuk nomor 3. Nah, bahwa tergugat sebagai pelapor ya, kepolisian nomor STPL ini dilindungi oleh Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 ayat 1. Saksi korban korban saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Ya, saya sudah pernah mengalami kawan. Ya, saya melaporkan lawan saya, dia melaporkan saya balik. Tetapi memang waktu itu dia pintar. Ya, tidak dibuat dia yang melaporkan, tetapi istrinya. Nah ini, istrinya yang dibuatnya melaporkan, sehingga itu adalah sesuatu hal yang sah. Tapi kasus si Julius yang dilaporkan dan si Julius yang buat laporan perdatanya, gugatan. Itu tidak dibenarkan dalam undang-undang kawan. Ayat 2, dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi korban, saksi pelaku, dan pelapor bla 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 bla. Nanti kalian bacanya. Nah, jadi lebih dahulu masuk pidananya, baru perdatanya mau dibuat untuk menangkis pidananya. Tapi memang ada undang-undang kehakiman bahwa hakim juga tidak bisa menolak laporan. Itu juga, maka diterima. Tapi nanti kan putusan mereka. Jadi agak-agak timpang tindih. Kalau misalnya dibuat itu nanti si Julius menang, apa gunanya undang-undang perlindungan saksi dan korban ya? 4. Bahwa penggugat menyatakan akun YouTube HMC News adalah karya jurnalis sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Pers tahun 1999. Jadi didalilkan Julius bahwa akun HMC News itu adalah akun mahakarya dia yang karya jurnalis. Kita jurnalis apa kita nggak tahu ya.
jurnalis kuburan hantu belau. Kalau jurnalis Indonesia mana ada karya jurnalis menghujat agama orang lain. Namun penggugat tidak dapat membuktikan akun YouTube AMC News adalah karya jurnalis. Faktanya, justru penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Undang-Undang Pers tahun 1999 sebagai berikut. Pasal 1 butir 2, pasal 9, jadi banyak kali dilanggar orang itu ya mengenai Undang-Undang Pers ini ya. Dia mengaku itu Undang-Undang Pers ini pasal 13 Pers Nasional yang tidak merendahkan martabat satu agama dan atau mengganggu kerukunan antar beragama serta bertentangan dengan rasa kesulitan masyarakat. Jadi si Julius itu nggak sadar kawan. Dia selalu menggiring-giring bahwa itu adalah perbuatan Heritan. Ini bukan itu yang dipermasalahkan. Heritan tidak pernah membuat judul kawan. Dia membuat judul, dibuatnya gambar korpus, disandingkannya 2 titik. Ya. 5. Bahwa penggugat menyatakan tergugat melakukan diskriminasi. Jadi Julius bilang, wah mosi diskriminasi saya dilaporkan. Kenapa Heritan tidak dilaporkan? Kan itu kan ya. Dan penggugat mendalilkan kebebasan menyatakan pendapat dijamin oleh negara berdasarkan pasal 28 Undang-Undang 45. Jadi kalau keledai-keledai kawan menghina, menghujat, mereka bisa mendalilkan berdasarkan pasal 28. Tapi kalau Kristen tidak ada 28-28-nya, masukkan sel, kurung. Faktanya justru penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar pelanggaran sebagai berikut. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersama berkedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dan tidak ada kecuali. Pasal 28, pasal 28E. Jadi dibuat sini ya mengenai undang-undang tadi itu ya. Selain dari 5 penegasan di atas, perkenankanlah saya menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan berikut. Jadi diuraikanlah inti permasalahan masalahnya ini. Dalam posisi kasus penggugat, bahwa penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat dengan menggunakan dasar atau landasan bagaimana dalil duduk perkara yang tidak spesifik, menjelaskan persoalan dengan dasar dalil tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat menjadikan fitnah bagi tergugat karena tidak dapat membuktikan. Jadi Julius ini nggak ngerti kawan. Saya nggak tahu Juliusnya nggak ngerti, pengacara nggak ngerti. Mereka ini melakukan perbuatan melawan hukum. Pertama mereka tidak bisa membuktikan hukum mana yang dilawan. Dan dasar laporan mereka itu mana, nggak bisa buktikan. Yang kedua, si Julius mengatakan dia mengalami kerugian materi 52 juta. Tapi sampai persidangan selesai, saksi-saksi dihadirkan, tidak bisa dia menguraikan kerugian yang 50 juta, 2 juta ini mana-mana saja. Apa yang membuat dia rugi nggak bisa diuraikannya kawan. Kenapa dia tidak bisa menguraikan? Karena memang tidak ada yang membuat dia rugi. Ya. Kalau dibilang akibat laporan polisi dia rugi, ya salahkanlah negara. Kan laporan polisi dibuat polisi. Dan polisi yang menjemput pergi ke Medan, ke Jakarta untuk menemui dia, kan lucu polisi Indonesia kawan. Kayaknya Julius ini melebihi daripada pejabat. Ya. Saya heran, sama dengan tempat saya ini. Pejabat koruptor lari bisa ditangkap jaksa. Tapi di tempat kami ini penggelap uang koperasi nggak bisa ditangkap sampai hari ini. Saya bingung kawan. Yang goblok itu saya atau mereka? Atau mereka ini tidak pandai-pandai, yang pandai itu orang Jakarta. Bisa menangkap koruptor-koruptor dimanapun berada. Sementara orang-orang daerah terlalu goblok gitu nggak bisa menangkap DPO. Padahal larinya nggak sampai ke luar negeri. Sedangkan yang di Jakarta lari ke luar negeri disikat. Sementara kami ini lokalan. Larinya nggak jauh-jauh ke Tarutung, sampai hari ini nggak bisa ditangkap kawan. Saya nggak ngerti pas mau nangkap mungkin jadi buta mereka mendadak nggak bisa nangkap. Ya begitulah negeriku Indonesia. Kita bisa apa? Sebenarnya kita ini hidup di Indonesia lucu kawan. Kita punya hukum tapi pasrah. Tidak ada penegakan hukum yang jelas. Seolah-olah hukum itu hanya aksesoris, hiasan bahwa kita negara hukum. Tapi pelaksanaannya hukumnya nanti dulu. Sudahlah, tidak usah ditutup-tutupi lagi. Sebelum orang Kristen memimpin negara ini, negara yang tidak akan makmur, tidak akan maju, tidak akan berubah drastis. Itu menurut pemikiran saya. Tidak usah kalian intervensi, hak saya mengatakan itu. Karena orang Kristen pun berhak menjadi presiden. B.
Dalam duduk perkara, sebagaimana dalil gugatan pada angka 2, penggugat menyampaikan, dalam menjalankan aktivitas sebagai YouTuber di Kusilitas Agama, penggugat tidak bernarasi secara monolog, tetapi yang membuka forum dialog via Zoom maupun StreamYard. Namun fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi M. Agung dada bla bla bla, penggugat bukan sedang berdiskusi dengan membuka forum dialog via Zoom maupun StreamYard, akan tetapi melakukan siaran tunggal dan monolog di akun HMC News. Jadi Julius ingin berlindung di balik diskusi, karena diskusi ilmiah. Orang itu kan selalu beranggapan diskusi ilmiah tidak bisa dipidana. Padahal Julius lupa videonya itu nggak ada orang lain di situ selain dia. Dia hanya menanggapi komentarnya, menanggapi videonya Henry Tan. Ya. Kalau mau menyeret Henry Tan, Julius yang menyeret Henry Tan, bukan Mosi. Ya. Jadi ya Julius silakan aja jemput Henry Tan, kan selesai. Ya. Jadi Julius ini membuat gugatan perdata tapi dasarnya nggak kuat. Dia mengira Mosi ini anak kemarin sore yang digertak begitu saja langsung takut. Makanya mereka ingin minta perdamaian, Mosi cabut laporan dan mereka tidak melakukan gugatan perdata. Mimpi kawan, mimpi. Saya juga gitu kawan. Lawan saya itu mengira saya ini anak penakut kemarin sore. Maka dibuatlah laporan polisi juga. Dan waktu itu saya sudah naik SPDP lebih dahulu. Saya lebih dahulu melaporkan kasus ini bulan 7, bulan Agustus. Sementara mereka melaporkan itu bulan Agustus kok nggak salah. Pokoknya duluan saya. Tapi SPDP lebih dahulu naik atas nama saya daripada dia. Sementara dia lawan saya ini SPDP tidak dicantumkan namanya. Sementara saya dicantumkan nama saya langsung di situ. Ngeri loh kawan. Kalau kau punya uang, kalau kau punya faktor X, apapun di negara ini bisa kau tumbas. Jangan kau bilang ketua KPK anti ini Allah. Selagi dia belum Kristen menurut saya. Ya. Dan dia tidak takut akan Tuhan. Tidak ada cerita. Ketua KPK saja melakukan hal seperti itu. Apalagi kita. Paham kalian ya? Apa yang mau kita percaya lagi di negara ini? Benteng terakhir kita untuk penegakan hukum anti korupsi, KPK. KPK itu saja terkena korupsi. Meskipun masih praduga. Lantas kemana lagi kita mau melapor? Tidak ada kan jalan. Itulah ngerinya kita hidup di Indonesia. Di Indonesia kita aman-aman. Di Indonesia kita iya. Tapi hukum hanyalah aksesoris. Oh, yang oleh oknum-oknumnya diputar balikkan semua. Kalau hukum itu bagus. Tapi oleh mereka dijadikan aksesoris kawan. Biar orang tenang, biar orang diam. Andai kata itu tidak terbongkar kawan, mereka akan membalik-balik kata seperti zaman Soeharto. Wah ternyata dia bukan dia kebetulan lewat. Jadi ada orang apa, jadi melesetlah peluru misalnya kan. Kasus misalnya ada pembunuhan atau apa. Zaman Soeharto semua bisa dibalik-balik kawan. Wah dia bukan mengambil ternyata. Ternyata uang itu masih ada, cuman salah hitung ini begini misalnya begitu. Wah ternyata tidak ada mengasih memeras. Cuma orang itu olahraga main badminton. Kebetulan bertemu di lapangan. Ya karena saling kenal ya saling tegur. Tapi sekarang kan agak sulit karena sudah ada kamera-kamera yang kalau zaman dulu mah ditutupi aja selesai tuh. Oke, lanjut lagi. Akan tetapi melakukan siaran tunggal dan monolog di akun YouTube HMC News. Dalam duduk perkara sebagai dalil gugatan angka 1, penggugat mendalilkan bahwasannya yang dilakukan akun YouTube HMC News ada memberikan edukasi tentang perbandingan agama. Namun faktanya Julius Setiadi pemilik akun YouTuber HMC News adalah akun provokasi dengan memuat konten-konten dengan judul. Inilah bodohnya saksi itu. Dia mengatakan dia melihat channel itu kawan. Kalau kau melihat channel itu kawan, pasti kau akan melihat di bawahnya itu. Ada komentar, ada ini. Dan pasti kau tergelitik ingin melihat channel itu. Maka kau akan melihat video-videonya. Dia ternyata namanya aja apa? Ya, si Beluhab. Enggak ada pun tontonnya ngaku-ngaku saja ya. Mungkin sudah
Faktor S juga kan kuat sama orang itu kawannya. Maka ketika emosi menunjukkan judul-judul ini tercengang dia. Gak tahu saya itu ada kayak. Kristen itu busuk. Di dalam Yesus tidak mengakui Kristen. Ya. Titik Yesus hanya aksesoris, tidak bisa bangkit berdiri. Gadis misionaris marah bela titik Yesus. Habis bahas titik Yesus, misionaris ini pun mewek. Itu judul-judul yang ada ya. Lagu khusus buat Mikana yang sedih karena titik. Inilah sadisnya Julius Setiadi kawan. Tapi hebatnya Julius Setiadi, dia bisa membohongi seluruh umat Islam. Seolah-olah dia terzolimi, seolah-olah dia tidak pernah membuat judul ini. Ya, maka dia mengatakan dia terzolimi, maka dia minta bantuan donasi. Ternyata dia buka toko roti, toko kue. Ini hebatnya Julius kawan. Uang yang dikumpulkannya dari donasi-donasi, maklumlah. Ucilim-ucilim yang menonton itu kan ya pauk-pauk semua mereka. Pendebat itu kan. Maka di-share-sharekanlah ke seluruh dunia maya, TikTok. Ayo kita bantu Julius, ucilim-ucilim kan kerja gitu. Orang-orang awam ini, oh iya saudara kita ya teraniaya. Padahal ada yang menganiaya dia. Mereka berdonasi, uangnya tahu kalian. Digunakan Julius untuk buka toko kue. Biar dia kaya lagi. Ya. Dia kan kemarin kaya di Medan. Gara-gara kasus ini terhempas. Ya. Dia kan apa juga dikejar-kejar bentor, becak-becak motor itu. Ya. Maka dia lari ke Jakarta. Di Jakarta dia dulu buka rumah makan dengan siapa ya? Enggak tahu. Tahun Niripan atau siapa saya enggak tahu. Ya. Bangkrut, enggak laku. Orang lawannya Tuhan Yesus bukan kita kawan. Sekarang dia buka toko roti. Memang disubsidi dia. Di kumpulan donasi lah dari saudara-saudara seiman dia. Tapi kan sadis sekali tuh kawan. Dikumpulkannya donasi, dia bilang dia punya masalah pelik yang berat, yang mana dia katanya teraniaya, dia dizolimi. Padahal tidak ada yang menzolimi dia. Dan anehnya orang percaya, ini yang lucunya. Setelah orang percaya apa yang dilakukan Julius, dia menikmati semua hasilnya. Setiap donasi yang masuk kan tidak ada laporan. Orang nggak ada yang dia bangun, tidak ada yang dia perjuangkan. Apa yang terjadi? Dia buka toko roti, dia buka restoran, untungnya nggak laku. Ini pun toko rotinya nggak akan lama nih. Dan pengacara yang dia sewa sekarang dia jantungan. Kalau aku bukakan semua materi, nanti kita buka ya. Kalian akan menilai pengacara ini layak apa enggak. Sekolah di mana dia? Malu kalilah tempat dia berpendidikan. Saya saja melihat apa yang diperagakan dia nih, aduh, dia menuntut 52 juta PMH, tapi tidak bisa dibuktikannya. Yang 52 juta itu untuk apa saja? Gak bisa diuraikannya kawan. PMH-nya dimanapun tidak bisa dia uraikan juga. Hanya bermodal itu karya jurnalis. Sejak kapan itu karya jurnalis? Paham dia undang-undang jurnalis. Hanya bermodalkan bahwa si Julius pemersatu bangsa. Dari mana dia bisa menyimpulkan pemersatu bangsa? Sedangkan dia bukan ahli pidana. Saksi-saksi itu mengatakan, oh pemersatu bangsa. Selalu orang ini mau menjerat Henry Tan. Kita kan tidak masuk substansi itu kan ya. Makanya hakim mengingatkan mereka, lo ini PMH lo, bukan pidana kan ya. Yang harus dibuktikannya ada PMH dan ada kerugian. Uraikan kerugian itu nggak mampu menguraikan. Kan jadi lawak-lawak ya. Maka diuraikanlah pelanggaran hukumnya ini ya. Banyak ini. Kita masuk D. Dalam duduk perkara sebagaimana dalil gugatan pada angka 4, penggugat mendalilkan Yesus dan Isa adalah sosok yang sama. Nah ini kan. Dia mendalilkan sosok yang sama kawan. Tujuannya apa? Biar dia punya hak untuk menghina-hina Isa. Titik Isa katanya. Bisa enggak orang itu menghina-hina Isa? Bisa. Karena bagi mereka Isa itu kan tidak sakral. Yang sakral itu kan Muhammad. Coba kau buat judul yang sama pakai titik. Kalau enggak kau digeruduk malam ini. Kalau enggak kau langsung dipenjara. Maka dia cari aman. Dibilangnya Yesus dan Isa adalah sosok yang sama. Biar dia bisa menghindar yang mengatakan, oh saya berhak menghina Yesus. Karena Yesus adalah Nabi kami. Jadi ketika saya katakan titik Isa tak berdiri kan tidak masalah kan ya. Ya memang enggak masalah bagi mereka. Karena mereka tokohnya bukan Isa. Tapi Muhammad. Cobalah ganti kalimat Isa itu. Kalau dia berani Julius. Adalah sebuah kelucuan, kelancangan. Dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penggugat. Yang menafsirkan agama yang bukan dianutnya berkenan dengan hal tersebut penggugat telah melanggar. Ya.
Penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 ini tentang pencegahan penyalahgunaan dana dan atau penodaan agama. Baca ini ya. Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Keputusan Menteri Agama ya, bahwa penceramah memiliki pengetahuan. Ya dia bukan itu bawasan dia. Udah. Sekarang kita lihat lagi yang E. Dalam duduk perkara sebagaimana dalil gugatan pada angka 6, penggugat menyatakan pelaporan kepolisian nomor bla 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 bla. Namun keterangan saksi mengatakan pelaporan ke Polda Sumatera Utara tanggal 12 Mei. Kan lawak kawan. Saksi ini lucu. Dia mengaku bahwa dia ikut melaporkan si Julius ke Polda. Dan dia mengatakan laporan itu dibuat 12 Mei 2023. Kan lawak ya. Sementara pihaknya Julius mengatakan 14 November. Sementara yang mau pegang suratnya itu 9 November. Berarti semuanya kan pembohong. Masa fakta pembohong ya dibawa ke dalam ruang persidangan, bisa enggak? Enggak bisa kawan. Ini yang saksi ini bisa dipidana loh. Masih sudah menyiapkan, tunggu dulu. Satu-satu kita urus, baru saksi nanti diangkut lagi tuh. Kan memberi kesaksian palsu kawan. Masa 12 Mei katanya 2023. Data dari mana? Padahal dia mengatakan saya ikut. Pan itu 2022. Masa sulit dia membedakan. 2022-nya pun dibilangnya ini lumayan lah. Ini 2023. Dan saksi turut serta dalam pembuatan laporan kepolisian. Dalil gugatan penggugat dan saksi mengada-ada tidak benar dan penuh dengan kebohongan. Faktanya, tergugat membuat laporan kepolisian dengan nomor LP bla 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 tanggal 9 November 2022 tentang peristiwa pidana undang-undang nomor ini bla 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 akun YouTube Hidayah Mualaf Channel gitu ya. Oke. F. Dalam duduk perkara sebagaimana dalil gugatan angka 7 penggugat menyatakan poin A. Tergugat melakukan pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat. Wah, dia mengatakan, wah kita dilarang menyampaikan pendapat katanya. Ya samalah si Aulia itu. Dia kan juga menyampaikan pendapat juga di muka umum. Tapi kan salah sebut nama, bukan salah sebut. Dia melecehkan nama itu, langsung ditangkoi. Ya. Masa Julius melecehkan Yesus tidak ditangkoi? Kenapa begitu kawan? Karena memang kita hidup di negara yang katanya negara hukum hanya aksesoris bagi oknum-oknum itu. Oknum Polda Sumatera Utara memang brengsek. Saya tidak akan pernah mencabut kata-kata saya ini. Aulia saja hanya menyebut Muhammad dengan cara lain. Dengan hinaan kata mereka. Langsung ditangkoi. Padahal nama Muhammad banyak di muka bumi ini. Sementara Julius Setia diterang-terangan gambarkan korpus yang suci bagi umat Katolik. Dan menggambarkan 2 kelamin laki-laki. Malah dianggap biasa-biasa saja sama Polda Sumatera Utara. Memang brengsek. Brengsek tetaplah brengsek. Kenapa brengsek? Saya percaya mereka itu ada faktor X. Gak ada cerita. Gak ada orang mau gratis makan siang tuh gak ada. Gak ada orang mau mengabdikan dirinya kepada penjahat. Gak ada itu. Oknum-oknum ya, saya bicara oknum. Memang brengsek. Sudahlah. Saya tidak menghina polisi, saya bilang oknum. Brengsek tetaplah brengsek. Sampai hari ini pun proses Julius. Jalan di tempat dibuat Polda Sumatera Utara. Mereka mendadak goblok. Gak bisa mengembangkan kasus. Padahal 2 alat bukti sudah di tangan, fakta-fakta sudah di tangan, HP sudah disita, semuanya sudah disita. Tapi karena mereka merelakan diri jadi oon, goblok, loak. Ya itulah yang terjadi kawan. Kita tidak bisa berharap banyak kepada pihak cyber Polda Sumatera Utara. Gak bisa kita berharap banyak kawan. Karena di sana orang-orang goblok, oknum goblok, tolol. Masa sampai hari ini tidak ada perkembangan sudah setahun. Coba itu yang menghina orang Kristen. Dilaporkan ke Polda Sumatera Utara 1 kali 24 jam. Mereka mendadak jenius melebihi Einstein. Membuat alasan-alasan mereka jenius. Kasus Rudi Simamora lah contoh barang kawan. Di Polrestabes Kota Medan. Mendadak jenius. Ratu Entok sampai sekarang pun tidak diproses. Padahal hinaannya itu kan ngeri. Orang Kristen menuhankan Nabi kami. Paham ya kawan-kawannya? Jadi sudahlah kawan-kawan.
kita untuk urusan penistaan agama jangan lagi percaya kepada polisi. Yang membuat kita tidak percaya adalah oknum-oknumnya itu. Apalagi yang mau kita percayai kawan. Datang pun kita ke kantor polisi, sudah setahun proses nggak ada. Tapi coba orang-orang yang menghina Muhammad, 1 kali 24 jam ditangkoi. Paham nggak? Ya kan? Ngeri kawan. Ya kita bisa apa? Polisi ada polisi Republik Indonesia. Tapi oknumnya belum tentu polisi Republik Indonesia. Bisa dia mengabdikan diri kepada si Fulan. Tergantung faktor X. Saya di tempat saya ini sudah saya katakan di depan polisi. Setahu saya Pak yang ada polisi Republik Indonesia. Bukan polisi South Pulau Barat saya bilang. Apa yang Bapak layani dari dia? Sekarang pun saya ada laporan. Mereka juga masih melayani penjahat. Sampai hari ini kasus tidak bergerak dari titik nol. Tapi tunggu. Ketika saya melawan, jangan dibilang saya kejam. Jangan mereka memusuhi saya. Saya akan buat laporan ke Propam. Kalau saya siap bertarung kawan. Mau selama apapun pertarungan itu. Saya hadapi. Sama dengan Mosi. Udah setahun mereka siap bertarung kawan. 9 November, sekarang sudah Desember, setahun. Apakah ada perkembangan kasus yang di Medan? Gak ada. Polisinya mendadak harus sekolah semua. Karena tidak punya ilmu pengetahuan oknum-oknumnya itu. Lantas apa yang mau kita banggakan dari mereka? Enggak ada. Sedikit pun tidak ada. Jangan pernah berharap mengenai penistaan agama ya. Jadi bagaimana sang debater? Udahlah. Yesus aja pun dihina dari sejak zaman dulu. Diludahi, dicambuk, dibuka bajunya, telanjangi. Apalah artinya kalau dengan kata-kata. Kau melapor ke polisian yang buat sakit hati. Karena laporanmu diprosesnya tunggu berabad-abad. Ya. Jadi tidak ada guna kawan. Ikhlaskan saja. Karena Yesus dari dulu sampai hari ini memang terhina terus. Orang lahirnya aja juga terhina. Menghinakan diri. Jadi apa lagi? Ya, serahkan saja kepada tangan Yesus. Tapi ingat, Julius sekarang sedang disiksa oleh iblis. Kan sudah kudoakan, kuserahkan ke dalam tangan iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena aku berharap dia bisa bertobat. Maka kuserahkan di dalam tangan Tuhan Yesus. Tapi kalau aku berharap dia tidak bertobat. Tak kubuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kalian kira dia tidak tersiksa? Berapapun uang yang dia cari dari YouTube. Setengah mati dia ber-YouTube. Setengah mati dia ber-TikTok. Habis semua. Kalian kira di pelarian ini enak? Enggak. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu enak kita nebeng-nebeng ke orang. Selepas itu orang itu pun butuh makan. Mereka pun butuh ketentraman. Ya. Sebanyak apapun orang di sana ganti-gantian dia rumah si A, rumah si B, rumah si C. Lama-lama pun dia punya malu sendiri. Kalau dia masih Kristen dia punya malu kawan. Kalau orang Kristen kan punya malu. Ah aku nebeng-nebeng ke malu lah. Tapi kalau meninggalkan Yesus tidak punya malu. Urat malunya begitu apa langsung diputus. Muka tembok berjalan. Dia nggak peduli. Tersiksa kawan. Dan habis ini nanti dia lebih tersiksa lagi. Undang-undang pers memaksa dia nanti kena denda. Dan Mosi sudah menanti. Rekompensinya kalau diterima. Akan diajukan gugatan perdata. Dengan kerugian miliaran. Bila perlu triliunan. Karena menyangkut kekristenan. Seluruh orang Kristen di Indonesia harus dia diperhitungkan itu. Setelah itu apa lagi? Pidananya pun akan naik lagi. Karena di dalam perdatanya dia mengakui channel itu ada dan milik dia. Titik. Dan mereka melakui saksi-saksi dia ini. Inilah bodohnya Julius. Dibawanya saksi. Kesaksiannya itu tidak mentok hanya sampai di situ. Kesaksiannya itu bisa dibawa ke pidana. Dibawa kawan. Ke segala level hukum. Kesaksian orang 2 itu nanti kan ingkrah. Itu bisa dibawa kemana saja. Ya, kalau Julius mengatakan, oh saya tidak pernah membuat channel itu, panggil 2 saksi ini. Bagaimana kau kemarin bila persidangan ini kesaksianmu? Titik Yesus, oh iya memang betul ada ya. Habis Julius. Orang dia yang menghadirkan orang itu. Yang di situ paling sialnya pengacaranya. Aduh, maaf saja. Kalau pengacara saya seperti itu saya sepak. Asal Bapak senang, pasti laporan yang diberikan yang bagus-bagus saja. Tenanglah kalau saya bicara pengacara saya.
Tenanglah bang, menangnya kita ini udah kukasih faktor X. Dia hanya modal faktor X. Tidak modal pembuktian, tidak modal pendalilan. Seberapa hebat si faktor X ini? Diterima juga itu kawan. Tapi begitu ada tekanan publik, wah takut kami nanti diperkarakan ini ke KY. Kecuali ya kita memberi sebuah faktor X melebihi gajinya 20 tahun, dia akan terima. 20 tahun pun aku bekerja tak ada aku dapat uang segini. Kan itu yang di film-film kita lihat ya. Kenapa kamu berkhianat dikatakan sama SWAT ya. Ingat film SWAT itu ya. Yang seorang mafia ditangkap. Siapa yang bisa membebaskan aku kasih 100 miliar. Semua penjahat di seluruh santero Amerika berlomba-lomba membebaskan dia. Ternyata yang berhasil membebaskan siapa? Agen polisi SWAT ya. SWAT. SWAT, SWAT. Ketika ditanya kenapa kau lakukan ini, seumur hidupku aku bekerja takkan mampu aku mengumpulkan uang sebanyak ini. Kalau ada uang diberi banyak, bisa menjamin hidupmu sampai hari tua. Orang lebih berpikir berhenti. Orang lebih berpikir melakukan hal bodoh itu. Tujuannya apa? Kalau ketangkap ya udah masih banyak uang di tempat lain. Selesai. Tapi kalau tidak ketangkap, ngulah terus dia. Nyandu. Paham ya? Itulah kalau Mahfud MD bilang serakah. Gajinya dinaikkan pun tetap melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Itulah cerminan hukum. Hukum ini adalah wakil Tuhan kawan. Tapi kalau misalnya pejabat lain bagaimana? Ya itu kan bukan wakil Tuhan. Ya wajar mereka itu kena dosa apa segala macam perbuatan. Tapi kalau wakil Tuhan, Tuhan mana yang korupsi? Ini yang pikiranku sampai hari ini. Hakim itu wakil Tuhan. Makanya saya waktu sidang saya dulu, menangis saya dihina Tuhan Yesus. Sebenarnya mau saya laporkan hakim itu penistaan agama. Karena dia disumpah dan dia mengaku wakil Tuhan. Apakah Tuhan Yesus punya wakil seperti dia itu bongaknya, bodohnya, culasnya, curangnya. Itu biar kalian tahu kawan. Tapi kalau aku buat penistaan agama nanti dibilang saya gila. Padahal itulah penistaan agama. Diangkat sumpah mereka. Wakil Tuhan dibilang itu. Tapi bisa entah Tuhan yang mana yang dia wakili saya nggak tahu. Tapi kalau begitu saya bisa berpikiran. Yesus yang mereka wakilkan bukan Yesus yang adalah Kristus. Tapi Yesus yang tidak jadi disalib. Namanya Yesus Barabas. Dia bukan wakil Yesus itu kawan. Wakil Yesus Barabas. Aduh. Apa kalian tahu takut orang-orang wakil Tuhan ini sama neraka? Mereka enggak takut. Kenapa mereka enggak takut? Karena mereka salah mempelajari agama. Mereka selalu mendengar Yesus penuh kasih. Sekali ditebus tetap ditebus. Sekalipun kami berdosa nanti bisa dipindahkan dari neraka ke surga. Bukti mawon. Jadi enggak ada lagi takut mengenai Tuhan, dosa enggak ada. Buset dah. Biar aja aku wakili hantu itu pun ku angkat Tuhanku. Aku wakil Tuhan. Tetap kok katanya. Apa pernah Yesus menerima suap? Enggak pernah. Lantas kenapa dia wakilnya Yesus? Ngeri kawan di Indonesia ini. Diangkat sumpah tapi tak mengerti apa isi sumpahnya. Oknum-oknum yang ditangkap itu. Saya bicara tataran umum terus ini. Paham ya? Oke. Itu tidak usah saya lanjutkan lagi karena panjang 28 halaman. Begitulah dulu yang bisa saya sampaikan kawan-kawan. Kondisi saya doakanlah 2-3 hari ini pulih. Besok saya terpaksa harus ujian. Karena kalau enggak ujian banyak kali susulan. Banyak kali ini susah. Ya. Kawan-kawan bantu saya untuk pecah telur hari Jumat ini. Ini memang Jumat kutukan. 0. Kemarin ada donasi masuk ya. Hari apa itu Kamis. Sudah saya belikan semen, besi sudah saya kirim ya. Ini mau datang lagi pasir cor. Karena tinggal dikit lagi itu harus selesai kawan ya. Sama bayar gaji besok. Dan juga saya mau beri hadiah Natal. Hadiah Natalnya apa? Ya minuman lah, bukan minuman keras. Kayak minuman kaleng itu ya. Kalau kami kan di sini gitu. Nanti biarlah yang menyerahkan Pak Gembala. Jadi ya bantu kalianlah saya.
agar semua berjalan baik dan semuanya bahagia dan sejahtera. Ya, sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam sang debater, maafkan atas kekuranganku dan keterbatasanku. Sampai jumpa.